Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kasih-Nya kita semua masih dapat merasakan nikmat iman dan Islam pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita akhlak mulia, jalan keselamatan, dan cahaya kebenaran. Ada sebuah nama yang begitu melekat dalam sejarah panjang konflik Israel dan Palestina. Nama yang identik dengan darah, kekerasan, dan kebrutalan. Ariel Sharon, seorang mantan Perdana Menteri Israel, yang dikenal luas sebagai salah satu arsitek kekerasan di Timur Tengah. Bagi rakyat Palestina, Sharon adalah simbol penjajahan. Sang penjagal yang bertanggung jawab atas tragedi demi tragedi yang menewaskan ribuan jiwa rakyat Palestina. Namun, nasib berkata lain. Sosok yang begitu kuat ini akhirnya dijerat oleh ajalnya sendiri dengan cara yang sangat ironis. Terjebak dalam koma selama 8 tahun, tubuhnya perlahan membusuk di ranjang rumah sakit. Mantan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon terkenal bertangan besi dan kejam terhadap rakyat Palestina saat berkuasa. Namun nasibnya berakhir tragis dengan terserang stroke, 8 tahun, dan tewas membusuk di rumah sakit. Dia meninggal saat berusia 85 tahun setelah mengalami koma, sejak 2006. Saat stroke membuat dia lumpuh di puncak kekuasaan politiknya, Ariel Sharon telah meninggal dunia, ungkap Shlomo Noy, juru bicara pusat medis Sheba di Tel Aviv, tempat Sharon dirawat selama 8 tahun. Dan hari kematiannya tanggal 11 Januari 2014. Pejabat di rumah sakit mengumumkan sepekan sebelumnya bahwa kesehatan Sharon telah memburuk tajam dan dia berada dalam kondisi serius, didampingi keluarganya di samping tempat tidurnya. Dia dianggap dalam kondisi kesadaran yang minim, dengan kondisi medis yang naik turun, dan komunikasi nonverbal yang minim, ungkap Nay. Pemakaman kenegaraan dilakukan di peternakan keluarga Sharon di Guru Negev di Israel Selatan. Sharon pertama kali mengalami stroke ringan pada Desember 2005 dan diberi pengencer darah sebelum mengalami pendarahan otak parah pada 4 Januari 2006. Setelah menghabiskan berbulan-bulan di rumah sakit Yerusalem, tempat awalnya dirawat, Sharon dipindahkan ke fasilitas perawatan jangka panjang di rumah sakit Tel Hashomar. Dia dibawa pulang sebentar pada satu titik tetapi kembali ke rumah sakit, di mana dia tetap tinggal sejak itu. Sharon pun menjalani operasi untuk memasukkan selang makanan yang menyuplai kebutuhan tubuhnya. Penderitaan Sharon dimulai saat dia melakukan pembedahan akibat luka membusuk. Operasi dilakukan oleh para dokter untuk menyambung bagian ususnya yang telah terinfeksi dan membusuk. Tujuan dari operasi ini adalah mencegah infeksi menyebar ke bagian tubuhnya yang lain. Namun, penyumbatan justru terjadi di otaknya yang menyebabkan kerusakan di sekujur tubuh bahkan hingga mengalami pembusukan, namun dia masih hidup. Namun selama koma, organ-organ tubuhnya berangsur rusak dan membusuk hingga tak berfungsi sama sekali. Segala peralatan canggih yang dipasang di tubuhnya selama 8 tahun pun tak mampu menolak saat dia dijemput kematiannya. Sosok kontroversial Sharon adalah salah satu tokoh Israel yang paling ikonik dan kontroversial. Sebagai salah satu jenderal Israel yang paling terkenal, dia dikenal karena taktiknya yang nekat dan terkadang menolak mematuhi perintah atasan. Sebagai seorang politisi, dia dikenal sebagai bulldozer, pria yang menghina para pengkritiknya saat mampu menyelesaikan sesuatu. Sebagai tokoh garis keras yang menonjol selama beberapa dekade, dia terpilih sebagai Perdana Menteri pada 2001. Pada pertengahan 2005, dia mengerahkan penarikan pasukan Israel dan pemukim Yahudi dari jalur Gaza. Pada saat yang sama, Sharon mendorong puluhan ribu warga Israel pindah ke permukiman Yahudi di tepi barat. Dia kemudian meninggalkan partai Likud garis kerasnya dan mendirikan partai Kadima yang berhaluan tengah. Dia sedang dalam perjalanan menuju pemilu ulang yang mudah ketika dia menderita stroke pada Januari 2006. Wakilnya, Ehud Olmert, mengambil alih dan terpilih sebagai Perdana Menteri beberapa bulan kemudian. Sharon dikenal sebagai manusia yang rasis dan kejam di daerah Timur Tengah. Bukan tanpa alasan predikat itu melekat pada dirinya. Sharon dituding sebagai aktor yang berada di balik serangkaian pembunuhan massal. Kisah pasang surut kehidupan Ariel Sharon banyak diungkap berbagai catatan.
Aksi sadis yang dilakukan Sharon ini dimulai saat dia menembaki penduduk Palestina di Kibya. Akibat aksi brutal di tahun 1953 ini, sebanyak 69 orang tewas. Dunia pun mengecam kebrutalan pemerintahan Sharon. Nama Sharon tentunya sangat membekas di benak warga Palestina. Khalil Al-Hayya yang merupakan pemimpin Hamas di jalur Gaza, bahkan menyebutnya sebagai penyebab kehancuran beberapa generasi di Palestina. Khalil juga mengatakan dia dan masyarakat Palestina mengingat Sharon sebagai pembunuh, penghancur, dan penyebab penderitaan beberapa generasi di Palestina. Bahkan, akibat pembantaian 1982 pada pengungsi Lebanon menyebabkan Sharon mendapat julukan penjagal oleh jutaan manusia. Bumi berguncang, gempa bumi berkekuatan 3,5 skala Richter pada saat pemakaman, penjagal, Ariel Sharon di ladangnya di Israel Selatan. Diiringi gempa bumi wilayah utara Israel, pada saat para pejabat dari seluruh dunia memberikan penghormatan terakhir kepada salah satu pemimpin dan pendiri negara penjajah Israel tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Ariel Sharon kualat dengan mengalami koma selama 8 tahun terakhir akibat menderita komplikasi penyakit secara berkepanjangan. Ia didera hukuman badan dengan penyakit serangan jantung, stroke, paru-paru, penyakit gagal ginjal hingga pendarahan otak dan tak berfungsinya beragam organ dalam tubuh tokoh Zionis ini. Ia yang didera penyakit akut ini, semasa hidupnya sangat sadis dalam membantai rakyat Palestina pada tahun 2000, ia dikenal sebagai dalang pembersihan etnis Shabra dan Shatila. Lalu pada 2002 ia menambah daftar kejahatannya dengan pembantaian janin. Gempa lokal terjadi hanya di lokasi pekamanan Ariel Sharon saja. Penduduk Galilea Utara melaporkan di situs innetnews.com bahwa mereka merasakan gempa sekitar tengah hari. Mengkonfirmasi pengakuan tersebut, Institut Geofisika Israel melaporkan bahwa gempa tersebut berkekuatan 3,5 pada skala Richter. Ahli geologi mengatakan mereka mencari pola dan tanda-tanda untuk menentukan apakah gempa lebih besar akan segera menyusul. Amos Agnon, profesor geologi di Universitas Ibrani di Yerusalem, mengatakan gempa besar dalam waktu dekat dapat menyebabkan ribuan kematian. Dari pengalaman, kita tahu bahwa semuanya tergantung pada waktu ketika gempa terjadi, lanjut Agnon. Sharon meninggal pada usia 85, setelah menghabiskan 8 tahun terakhir sisa hidupnya dalam kondisi koma akibat stroke yang dideritanya. Bagi ratusan jutaan penduduk di dunia, terutama di Arab, Sharon adalah seorang pembunuh massal. Ia juga menjadi penyebab meletusnya perlawanan rakyat Palestina yang dikenal dengan Intifada II pada tahun 2000, setelah kunjungannya yang provokatif ke Masjid Al-Aqsa, tempat paling suci ketiga dalam Islam. Ariel Sharon merupakan mantan Perdana Menteri Israel. Dia menjabat posisi ini pada Maret 2001 hingga April 2006. Dalam sejarahnya, pria kelahiran 26 Februari 1928 ini dikenal sebagai salah satu tokoh Israel yang cukup kontroversial. Salah satunya adalah ketika dia dikatakan bertanggung jawab atas peristiwa pembantaian warga Palestina di Camp Sabra dan Shatila pada September 1982. Dikutip dari Reuters, pemerintah Israel pada 1983 menyatakan Sharon yang kala itu menjabat Menteri Pertahanan bertanggung jawab atas insiden ini karena tidak bisa mencegah pertumpahan darah tersebut. Dikutip dari The Guardian, Ariel Sharon lahir di Kafar Malal, sekitar 15 mil timur laut Tel Aviv, sebuah mosyaf, pemukiman kolektif, di Palestina Tengah. Orang tuanya, Samuel dan Vera Skeinerman sebelumnya berasal dari Rusia. Namun, karena meningkatnya penganiayaan pemerintah komunis Rusia pada orang Yahudi, mereka akhirnya bermigrasi. Terkenal sebagai seorang yang kejam dengan tragedi pembantaian Kibya pada 13 Oktober 1953 yang menewaskan 96 orang Palestina oleh Unit 101, serta pembantaian Sabra dan Shatila di Libanon yang menewaskan sekitar 3.000 sampai 3.500 jiwa pada 1982. Ariel Sharon disebut-sebut sebagai pemimpin dari pembantaian sadis tersebut. Ia adalah mantan Perdana Menteri Israel yang hingga kini mengalami koma akibat sakit stroke yang dialaminya pada tahun 2006. Mengawali karir politik, Sharon bergabung dengan Knesset, Parlemen Israel, sebagai anggota pada tahun 1973. Sebentar saja, setahun berikutnya ia memilih untuk hengkang dan menjadi penasehat keamanan bagi Perdana Menteri Yitzhak Rabin. Pada tahun 1977, ia kembali pada Knesset dan menerima jabatan sebagai Menteri Pertanian lalu beralih menjadi Menteri Pertahanan saat Perang Lebanon yang terjadi antara Israel dan Lebanon pada 1981 hingga 1983.
Dianggap sukses menjadi seorang politisi. Setahun berikutnya, pria kelahiran Kafar Malal, British Mandate of Palestine, 26 Februari 1928 ini kemudian beralih peran menjadi Menteri Industri dan Perdagangan pada tahun 1984 hingga 1990 dilanjutkan menjadi Menteri Infrastruktur Nasional selama 2 tahun. Dikenal sebagai pribadi yang tegas, Sharon berulang kali berganti jabatan hingga akhirnya berhasil duduk sebagai Perdana Menteri Israel yang ke-11 pada tahun 2001. Jauh sebelum nama Sharon banyak dikenal luas, pada umur 17 tahun, ia mulai bergabung dengan kelompok mafia Haganah yang biasa meneror kelompok rakyat Palestina. Berlanjut pada usia 20 tahun di mana ia diangkat menjadi seorang komandan infanteri Israel dalam Brigade Alexandroni. Menjadi seorang komandan bukan berarti ia bisa hidup tenang dengan anak buah yang berjaga. Saat akan membakar sebuah ladang, Sharon sempat tertembak rentetan peluru dari warga Palestina yang hampir saja merenggut nyawanya. Nama Sharon kemudian dikenal saat ia terlibat dalam Perang 6 Hari atau biasa disebut Perang Arab-Israel 1967 yang melibatkan gabungan 3 negara Arab yakni Mesir, Yordania, dan Suriah, dan Perang Yom Kippur atau biasa dikenal dengan sebutan Perang Ramadan, perang yang terjadi antara pasukan Israel melawan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah. Selain menjadi seorang komandan, lulusan Universitas Ibrani Yerusalem ini sempat menjadi pemimpin partai politik Likud, sebuah partai terbesar dalam koalisi pemerintah yang ada dalam parlemen Israel. Namun, pada tahun 2005, ia menyatakan mundur akibat masalah internal dan kemudian ia membentuk partai baru, Kadima. Pada tahun 2005, Sharon mengalami pendarahan otak di samping stroke dan serangan jantung yang menyerangnya secara bersamaan. Operasi dilakukan untuk mengeluarkan gumpalan darah pada otaknya. Namun, operasi tersebut ternyata memberikan efek koma bagi Sharon. Hingga kini, dokter yang merawat Sharon pun hanya bisa menyatakan bahwa Sharon masih bertahan hidup, namun ia koma. Tercatat selama 6 tahun Sharon koma dan hanya bisa berbaring di rumah sakit dekat peternakannya.